Saudara, sebelum perjanjian Tumbang Anoy, dikisahkan bahwa seluruh bangsa Dayak masih terpecah-pecah, baik itu di Kalimantan, Sarawak, Kuching, dan Malaysia. Pada zaman itu, belum ada yang namanya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Yang ada hanya nama Bumi Borneo, yaitu buminya bangsa Dayak. Zaman di masa itu adalah zaman yang paling kelam dalam catatan sejarah bangsa Dayak, di mana beberapa tradisi primitif masih sangat kental dilakukan. Di antaranya adalah tradisi ngayau. Tradisi mengayau atau berburu kepala manusia di masa itu menjadi salah satu tradisi yang cukup santer. Tradisi ini dilatar belakangi di antaranya syarat untuk menunjukkan kedewasaan dan kegagahan seorang laki-laki, balas dendam, perebutan wilayah, adu kekuatan, hingga kepala yang dijadikan mahar dalam syarat perkawinan. Menurut keyakinan di masa itu, selain beberapa hal tadi, kepala manusia juga dipercayai dapat mendatangkan berkat atau mempunyai khasiat di antaranya untuk kemakmuran, kesehatan, dan kejayaan suatu kelompok. Sementara dalam beragama atau kepercayaan, suku Dayak pada zaman itu masih menganut kepercayaan lokal masing-masing wilayah. Misalnya di Palangkaraya, yaitu agama Karingan. Masih di masa sebelum perjanjian Tumbang Anoy atau pra-perjanjian Tumbang Anoy, budaya saling serang marak terjadi di setiap wilayah di Kalimantan di masa itu. Jika saja seseorang tidak punya kelompok atau kemampuan, maka sudah dipastikan binasa dalam waktu yang singkat. Wilayah Kalimantan saat itu menjadi wilayah yang sangat berbahaya, terutama dalam hal keamanan, sehingga beberapa kejadian menjadi gambaran di masa itu. Di antaranya kisah Mayor G. Muller. Mayor G. Muller adalah seorang perwira Zeni dari tentara Napoleon I. Beliau masuk dalam pamong praja pemerintahan Hindia Belanda. Mewakili pemerintahan kolonial, ia membuka hubungan resmi dengan sultan-sultan di pesisir timur Borneo. Pada tahun 1825, tentara Belanda memasuki Kalimantan. Muller menyusuri Sungai Mahakam dengan belasan serdadu Jawa. Akan tetapi, hanya satu serdadu Jawa yang dapat mencapai pesisir barat. Sedangkan Mayor Muller diperkirakan tewas sekitar pertengahan November 1825 di Sungai Bungan. Setelah itu, beberapa ekspedisi dilakukan oleh Hindia Belanda yang bertujuan membentuk kedamaian dan keamanan, serta bertujuan untuk memperluas pemerintahan Hindia Belanda sampai ke wilayah Mahakam Hulu dan Kayan Hulu. Ekspedisi tersebut adalah ekspedisi Nguyen Hughes. Melalui para antropolog dan ilmuwan sosialnya, pemerintah Hindia Belanda juga melaksanakan politik desipilisasi. Politik desipilisasi ini disebut politik Ragi Usang, yang memandang bahwa semua budaya Dayak dan yang berbau Dayak harus dimusnahkan, sebagaimana halnya perlakuan terhadap Ragi Usang, ragi yang sudah busuk. Menurut Bernard Selato, antropolog Prancis yang melakukan studi tentang Dayak Kalimantan Timur, pendekatan teoritis Nguyen Hughes jelas berbau periode awal antropologi, ketika di lingkungan ilmiah masih didominasi oleh evolusionisme. Animisme dipandang sebagai tahap primitif pada suatu skala peradaban universal, baik pendekatan yang didukung oleh aliran sosiologis maupun aliran fungsionalis berikutnya tidak begitu dipertimbangkan dalam karya Nguyen Hughes. Tentu saja pendekatan teoritis Nguyen Hughes yang menggunakan pendekatan kolonial
dengan memandang tanah Dayak sebagai tanah tak dikenal dan dengan tugas menjajah yang dibungkus dengan teori misi suci, di mana tugas tersebut membudayakan orang yang disebut primitif namun bergandengan dengan kepentingan politik. Pada masa itu, para penyebar misi agama yang awal datang ke Borneo pun dianggap menganut pandangan yang sama dengan antropolog awal, sehingga orang Dayak memandang mereka sebagai kaki tangan penjajah, dan 4 orang penyebar agama tersebut menjadi sasaran mata mandau dan sumpit orang Dayak pada zaman itu. Kebencian pada penjajah Belanda berkembang menjadi perang. Perang Tewah meletus 1855, disusul oleh perang di kawasan Hulu Katingan, Mentayak Kayan, dan Barito yang menimbulkan kerugian besar pada serdadu Belanda, baik itu peralatan perang maupun kerugian jiwa atau nyawa. Mei 1859 di Pulau Petak kembali terjadi pertempuran dengan Belanda. Kapal perang Belanda tidak bisa digunakan lagi. Anak buah kapal pun tewas hingga tak satu pun yang selamat. Dalam keadaan demikian, Belanda mencari akal bagaimana memadamkan api perlawanan dan tradisi mengayau selekas mungkin. Sehingga politiknya untuk memperluas penguasaan teritorial sekaligus segera terlaksana. Sementara situasi masih di tengah api perang yang semakin berkobar. Ekspedisi Nguyen Huis semakin sulit tercapai dan hasrat bersatu di kalangan orang Dayak seluruh Borneo semakin niscaya. Akan tetapi, setelah melalui proses yang panjang, akhirnya ekspedisi Nguyen Huis berhasil. Namun, setelah dibantu oleh orang-orang Dayak itu sendiri. Karena mereka tidak menyadari tujuan lainnya, yaitu tujuan ekonomi dan politik ekspedisi Nguyen Huis. Akan tetapi, ini adalah cikal bakal berakhirnya tradisi ngayau suku Dayak. Adanya konflik antar suku waktu itu memunculkan sebuah kesadaran bersama para tetua suku Dayak, panglima perang, dan tokoh adat suku Dayak setanah Borneo untuk menyepakati sebuah perjanjian damai sekaligus menghentikan semua konflik yang terjadi. Pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894, pertemuan perjanjian damai suku Dayak digelar. Rapat akbar itu dihadiri oleh sekitar 1.000 orang dari 152 suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan yang mencakup wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Saat itu, Damang Batu tampil berani memediasi pertemuan tersebut dengan mengumpulkan seluruh suku Dayak di bumi Borneo. Dan pertemuan ini merupakan tonggak sejarah tercetusnya perdamaian dari semua konflik yang terjadi antara sesama suku Dayak setanah Borneo. Sejak saat itu, seluruh suku Dayak mulai bersatu yang diikat erat dengan sanksi hukum adat Dayak. Sehingga bagi suku Dayak, persatuan adalah harga mati yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Dengan semboyan, satu tersakiti, semua berteriak. Nah saudara, begitulah zaman paling kelam dan perjanjian tumbang Anoy suku Dayak Kalimantan yang dirangkum dari berbagai sumber. Sampai di sini perjumpaan kali ini, namun sebelum ditutup, bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam persaudaraan.